mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Prakoso dengan nomor induk mahasiswa yaitu 8589679775. Saya dari UP BJJ Jember, Salut Giri, Banyuwangi. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD modul 1 berjudul makhluk hidup. Dan judul praktikumnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada tanggal 16 April 2026. Ya, kali ini saya akan mengamati makhluk hidup yang berada di lingkungan sekitar saya ini. Baik, yang pertama yaitu 5 tumbuhan, yaitu 1 pohon pisang, yang kedua pepaya, ketiga talas, keempat alpukat, yang kelima yaitu cabai. Untuk hewannya sendiri yaitu yang pertama ayam, yang kedua sapi, yang ketiga kucing, yang keempat kambing, yang kelima burung. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu alat tulis, dan yang kedua yaitu tabel pengamatan, yang ketiga adalah mengamati lingkungan sekitar kita. Contoh yang pertama yaitu ada tanaman pepaya. Tanaman ini tumbuh lurus ke atas dengan sangat cepat. Dari bunganya tumbuhlah buah pepaya manis yang di dalamnya terdapat ratusan biji. Biji-biji inilah cara pepaya berkembang biak. Coba perhatikan tanaman talas ini. Daunnya sangat lebar, berfungsi untuk menangkap sinar matahari sebanyak mungkin untuk membuat makanan. Ia berkembang biak dengan cara menumbuhkan umbi di dalam tanahnya. Kalau kita lihat tanaman alpukat, ia memulai hidupnya dari sebuah biji yang besar. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh dari tunas kecil menjadi pohon yang berkayu, kuat, dan rindang. Keempat, ada si kecil yang pedas, tanaman cabai. Walaupun tanaman ini sangat peka terpuruk, jika dirawat dengan baik, ia akan tumbuh rimbun dan menghasilkan buah cabai dengan biji yang siap ditanam kembali. Dan yang terakhir, bagaimana tak dengan tanaman pisang? Nah, pisang punya cara unik, ia tidak berkembang biak dengan biji, melainkan melalui tunas baru yang muncul di tanah, tepat di sebelah pohon induknya. Yang pertama ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam akan mengerami telurnya hingga menetas menjadi anak ayam. Mereka menggunakan paruhnya untuk mematuk biji-bijian atau mencari cacing kecil di tanah sebagai sumber makanannya. Siapa yang punya peliharaan kucing di rumah? Kucing sangat peka terhadap rangsangan suara dan gerakan. Sebagai karnivora, gerakan sangat lincah untuk berburu. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anaknya. Selanjutnya, mari kita berkunjung ke peternakan dan melihat sapi. Sapi adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Untuk mendukung tubuhnya yang besar agar bisa terus tumbuh dan sehat, sapi membutuhkan porsi rumput dan air minum yang sangat banyak setiap harinya. Sama seperti kucing, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Di peternakan yang sama, kita juga bisa menemukan kambing. Walaupun sama-sama pemakan tumbuhan dan berkembang biak dengan cara melahirkan seperti sapi, kambing punya ciri khas tersendiri. Gerakan kambing jauh lebih gesit dan mereka sering memanjat pijakan yang sedikit lebih tinggi untuk mencari daun-daun semak yang segar. Pada percobaan gerak niktinasi ini, kami menggunakan tanaman putri malu untuk mengamati pengaruh cahaya terhadap gerak tumbuhan. Pada tabel A, tanaman putri malu diletakkan pada kondisi terkena cahaya secara langsung. Pada kondisi ini, daun putri malu terlihat terbuka karena memperoleh rangsangan cahaya seperti kondisi siang hari.
Gerak tropisme yaitu gerak pertumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Batang anggrek tumbuh menuju arah cahaya fototropisme positif. Fungsi untuk membantu tumbuhan memperoleh cahaya untuk fotosintesis.